apakah roh orang yang meninggal bisa gentayangan? Kalau bisa, roh siapa saja yang bisa gentayangan? Apakah roh orang soleh saja? Atau roh orang durhaka saja? Atau bahkan roh keduanya? Dan kalau memang mereka tidak bisa bergentayangan, lalu arwah nenek moyang itu apa? Karena ini perkara gaib, maka kita tidak bisa menyandarkan kebenaran pada isu-isu yang beredar di masyarakat atau berdasarkan prasangka belaka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 116, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi, untuk hal ini maka kita harus berdasar pada dalil-dalil yang kuat, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kemanakah perginya ruh orang yang sudah meninggal. Hadis panjang Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani menceritakan perjalanan para manusia di alam kuburnya. Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi SAW dari golongan Ansor. Lalu sesampainya di pekuburan, liang lahat masih digali, maka Rasulullah SAW pun duduk menanti dan kami pun duduk terdiam di sekitarnya. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Lalu Rasulullah SAW pun memainkan sepotong dahan di tangannya. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Beliau mengulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya seseorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, 'Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keluarlah engkau kepada keridhaan Allah.' Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh orang mukmin tersebut seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendi. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi, lalu dibungkus dengan kain surga dan diberi wangian surga sehingga terciumlah bau harum seharum wangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit, dan setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, 'Nyawa siapakah yang amat mulia itu?' 'Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan,' jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Lalu sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, dan diizinkan. Lalu seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya, hingga mereka sampailah di langit ketujuh. Di sanalah Allah berfirman, 'Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab Ilijin, lalu kembalikan ia ke jasadnya di bumi, karena darinya lah aku ciptakan mereka para manusia, dan kepadanya lah aku kembalikan mereka, dan darinya lah mereka akan aku bangkitkan.' Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah 2 orang malaikat yang memerintahkan untuk duduk, dan mereka pun bertanya, 'Siapakah Robmu?' 'Robku adalah Allah,' jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, 'Apakah agamamu?' 'Agamaku Islam,' jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya lagi, 'Siapakah orang yang diutus untuk kalian?' 'Beliau adalah Rasulullah SAW,' jawabnya. 'Dari mana engkau tahu?' tanya mereka berdua. 'Aku membaca Al-Quran
lalu aku mengimaninya dan mempercayainya. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru, jawaban hambaku benar. Maka hamparkanlah surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya. Maka menghembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburnya. Lalu kuburnya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang sangat tampan, memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali. Seraya berkata, "Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu." Mukmin tadi bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu menandakan kebaikan." "Aku adalah amal solehmu," jawabnya. Si mukmin tadi pun berkata, "Wahai Robku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan hartaku dan keluargaku." Adapun nasib orang kafir, di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya, dan saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepala seraya berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan serta kemarahan Allah." Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seseorang yang sedang menarik besi jeruji yang menempel di kapas yang basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, maka dengan sekejap mata diambil oleh malaikat yang bermuka hitam yang ada di sekelilingnya tadi. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar, dan tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, "Nyawa siapakah yang amat hina ini?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Rasulullah pun membaca firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 40. "Dan tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai seandainya unta bisa memasuki lubang jarum sekalipun." Saat itu Allah berfirman, "Tulislah namanya di dalam sijin, di bawah bumi." Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina. Dan Rasulullah SAW pun membacakan firman Allah Quran Surat Al-Hajj ayat 31. "Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya, hingga datanglah dua orang malaikat yang mendudukannya seraya bertanya, "Siapakah Robmu?" "Hah? Aku tidak tahu," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Hah? Aku tidak tahu," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Hah? Aku tidak tahu," jawabnya. Lalu saat itu terdengar seruan dari langit, "Hambaku telah berdusta, hamparkan neraka baginya dan bukakan pintu ke arahnya." Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun bertiup ke dalam kuburnya. Lalu kuburnya ditutup dirapatkan hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lain. Tiba-tiba datanglah seseorang yang bermuka amat buruk, memakai pakaian yang kotor dan berbau sangat busuk. Seraya berkata, "Aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu." Orang kafir itu bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah dosa-dosamu," jawabnya. Maka orang kafir tadi pun menyeru kepada Allah, "Wahai Robku, janganlah engkau datangkan hari kiamat." Demikianlah hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Bani. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang telah mati, siapapun itu, baik orang soleh maupun orang durhaka, mereka akan memasuki alam kubur dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama dia hidup di dunia.
Dan jika orang soleh, maka tentu saja akan mendapatkan nikmat kubur, yang dengannya mereka tidak mau kembali ke dunia, karena dunia tempat yang penuh dengan ujian. Namun jika orang durhaka, maka tentu saja akan mendapatkan azab kubur, yang tidak bisa mereka hindari, dan mustahil juga malaikat membiarkannya kembali ke dunia, walaupun untuk sekejap saja. Jadi tidak mungkin orang yang sudah mati kembali ke dunia dengan bergentayangan, apalagi untuk sekedar mengganggu atau bahkan menakut-nakuti. Lalu bagaimana dengan arwah nenek moyang? Hanya satu kemungkinan yang pasti, mereka bukan ruh orang yang sudah meninggal, melainkan mereka adalah setan dari golongan jin yang berusaha menakut-nakuti dan mencoba menyesatkan manusia. Dan untuk hal ini Allah menjelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 175. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-temannya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Dan tujuan mereka melakukan hal itu tidak lain adalah agar manusia yang hidup beranggapan bahwa ruh yang sudah mati tetap bisa keluar dan bergentayangan. Karena jika kita mempercayai hal itu, lambat laun kita bisa beranggapan bahwa alam kubur tidak ada. Atau mungkin kita menganggap bahwa malaikat penjaga kubur bisa saja lalai dari tugasnya. Dan jika kita membenarkan bahwa orang yang sudah mati masih bisa kembali ke dunia, maka kita tidak akan pernah merasa takut lagi dengan fitnah kubur. Dan ini akan menjadikan kita lebih berani berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab.